Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,9 Radio Mahardika FM. Bulan Bung Karno mengenang, menghayati, melanjutkan. Halo Sobat Mahardika, selamat pagi menjelang siang, apa kabar? Senang sekali Kirana Nisa bisa kembali hadir di program kesayangan Anda, Ruang Keluarga, seperti biasa dari jam 10 sampai di jam 12 siang nanti ya. Tidak hanya menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia terbaik, tapi juga informasi-informasi hangat siap Kirana hadirkan untuk Anda. Dan Ruang Keluarga hari ini lebih spesial daripada biasanya Sobat Mahardika. Karet 2 ya, lomboknya berapa ini ya kalau spesial? Bercanda Sobat, karena terus terang hari ini agak deg-degan ya Kirana, karena di studio Mahardika FM sudah hadir narasumber spesial kita dari ID Kota Blitar. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Bayu Prihatmaja SPM. Primahatmaja ya. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar dokter? Fantastis, luar biasa. Fantastis ya. Aduh, saya juga gitu dokter ya. Jumpa pertama di studio Mahardika FM. Kami ucapkan selamat datang dokter. Ya. Mudah-mudahan betah ya. Jadi nanti ada episode kedua dan seterusnya. Gitu ya Dokter Helina. Oke, terima kasih untuk yang kesekian kalinya ID Kota Blitar berkolaborasi dengan Mahardika FM untuk saling berbagi informasi-informasi baik. Tentunya kalau ID ini tidak jauh-jauh soal kesehatan. Nah, kali ini Sobat Mahardika, karena Dr. Bayu ini spesialis mata, kita akan mengusung tema yang menurut saya ini penting sekali karena fenomenanya banyak terjadi nih di sekitar kita, terkait dengan gadget vision syndrome, GVS, betul ya dok? GVS atau Computer Vision Syndrome juga bisa, atau Digital Vision Syndrome. Oke, istilahnya ada beberapa ini ya. Silakan buat Sobat Mahardika untuk tetap stay tune aja, dan Anda tentunya juga bisa berkonsultasi nanti mumpung ada Dr. Bayu di sini di 085719599599. Dr. Bayu tidak usah berpanjang-panjang ini ya. Kayaknya langsung ke topiknya aja nih. Barangkali Sobat Mahardika atau masyarakat pada umumnya masih sangat asing nih dok dengan istilah GVS dan juga teman-temannya tadi. Ini sebenarnya apa sih Dr. Bayu? Oke, sebelumnya saya bilang dulu, kalau kita ngomong sebuah istilah atau sebuah bahasa, ada bahasa atau sebuah kata itu bukan hanya sebuah pengertian, tapi ada sebuah pola pikir di belakangnya. Jadi kita mulai dulu dari terminologi ya. Yeah. Computer Vision Syndrome, Gadget Vision Syndrome, atau Digital Vision Syndrome. Okay. Pertama kita ngomong sindrom dulu. Sindrom itu adalah kumpulan gejala dan tanda. Sekarang vision itu berasal dari bahasa Latin, visere, melihat. Gadget itu berasal dari bahasa Prancis, jadi yang berarti alat. Kalau komputer, nah ini menarik, komputer sama digital itu sebenarnya mirip. Komputer itu berasal dari computing, menghitung. Sedangkan digital itu berasal dari bahasa Latin, digiti, jari. Kok apa hubungannya jari sama komputer kan gitu. Betul. Nah, digiti karena kita menggunakan awal-awal ketika manusia untuk menghitung itu pasti pakai jari. Jadi digital itu digiti itu untuk menghitung, dan kemudian berkembang jadi alat digital karena alat-alat digital itu bukan alat analog. Analog kan pakai gear, roda gigi. Digital itu kan menggunakan biner 0 1 1 0. Iya. Jadi makanya itu komputer, alat digital sudah disamakan dengan komputer karena itu digiti untuk menghitung juga. Iya. Sekarang Computer Vision Syndrome atau Digital Vision Syndrome atau Gadget Vision Syndrome itu adalah sebuah kumpulan gejala akibat penggunaan komputer atau alat digital yang berkepanjangan. Oke, berkepanjangan ini berarti dalam durasi yang agak panjang ya. Oke. Mari kita jujur, di tahun 2025 ini apakah ada orang yang tidak memakai komputer atau HP? Tidak ada. Betul. Tidak ada. Hampir di semua kalangan sih dok ya. Dari yang muda sampai yang dewasa, bahkan bocah sekarang udah pada pinter-pinter dok memainkan gawai.
Nah, ini makanya saya bilang tadi penting ya, supaya kita tahu batasan-batasannya pada akhirnya nanti. Berarti kalau boleh kita sebut, ini berarti apa dok? Penyakit atau gangguan atau seperti apa? Kalau saya menduga ya ini kayak ya, kita hidup sudah tidak seperti zamannya Pangeran Diponegoro dulu ya. Pangeran Diponegoro itu berburu, mengumpulkan makanan, perang. Kita itu tidak. Kita hidup di zaman yang serba digital, serba cepat. Revolusi internet itu mirip-mirip sama seperti era zaman revolusi industri dulu kan, kita berubah dengan sangat cepat. Tahun 90 tahu-tahu ke tahun 2000, 10 tahun, kurang 10 tahun, tiba-tiba koran sudah hampir nggak ada. Majalah sudah hampir tidak ada. Itu sangat cepat. Nah, tahun revolusi industri, entah berapa puluh ribu tahun orang pakai kuda, tahu-tahu ganti mobil. Ya kan? Yeah. Nah, kita tidak bisa melawan hal itu. Yeah. Zaman akan selalu berubah. Jadi kita bersiap. Ada pepatah yang saya suka. Jadi tugas ikan itu tidak untuk mengetahui sungai, tidak untuk mengetahui laut. Dia hanya bisa berenang sebaik-baik yang dia bisa. Jadi kita harus adaptasi saja. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Betul. Jadi ini tadi perjalanan waktu yang saya tuh kalau siaran sering kali ngomong gitu dok. Ini kemarin kayaknya masih hari Senin, ini udah Senin lagi. Kemarin kayaknya masih Jumat, ini udah Jumat lagi gitu ya. Memang secepat itu ya. Kalau dulu mungkin di era-eranya Bu Herlin menunduk itu untuk membaca buku, sekarang menunduk untuk main TikTok ya. Fenomenanya seperti itu. Oke, dokter tadi kan disampaikan bahwa memang ini terjadi pada seseorang yang mungkin saja bermain gadget atau komputernya terlalu lama gitu kan ya. Siapa berarti dok kelompok-kelompok yang paling berisiko terkena GVS? Kalau GVS, Computer Vision Syndrome, Digital Vision Syndrome itu biasanya akan diperburuk. Yang diperburuk itu adalah orang-orang yang sudah usia 40 tahun ke atas. Karena mereka punya presbiopia. Presbiopia artinya apa? Presbio dan opia, jadi mata tua. Jadi orang 40 tahun ke atas, jadi melihat dekat itu sudah kesulitan. Kalau mereka melihat dekat itu sudah kesulitan, apalagi ketika dengan komputer yang ini, kenapa mereka melihat dekatnya kesulitan? Kemampuan akomodasi atau kontraksi untuk membuat gambar itu tampak jelas dalam jarak dekat itu sudah sangat berkurang. Jadi dengan penglihatan yang dengan presbiopia dan melihat dekat terus HP, komputer itu membuat mereka akan cepat lelah. Yang kedua ada accommodation lag. Jadi kalau kita masih muda ya 20 gitu lihat dekat lalu lihat jauh itu masih enak ya. Terus ketika sudah mulai usia kemampuannya itu sudah tidak elastis lagi. Otot-ototnya sudah tidak sebagus dulu. Jadi ketika dia melihat dekat lalu melihat jauh. Itu butuh waktu untuk adaptasi. Mungkin sudah ada yang merasa ya. Aduh, Kirana merasa tersindir dikit ya. Jangan-jangan ini ya tanda-tanda penuaan dini nih Kirana, jangan-jangan nih matanya udah 4 lagi dok ini dok. Itu wajar, kalau usia 40 tahun ke atas itu sudah wajar, itu nggak bisa dilawan. Ya, tapi Kirana belum 40 tahun dok. Ada kalau orang dengan ukuran kacamata yang tinggi, misalnya di atas 6, itu memang kemampuan akomodasinya memang sudah berkurang. Jadi tidak ada yang salah ya carilah bantuan gitu. Sebenarnya tidak ada yang salah. Kalau Anda sakit itu tidak ada yang salah. Perlu bantuan. Oke. Mintalah bantuan supaya tidak memperburuk keadaan begitu ya. Oke. Di sendiri nih dok, di Kota Blitar sendiri atau mungkin di Indonesia, apakah juga sudah memiliki datanya ini ya? Berapa banyak kemudian orang-orang yang saat ini terdampak atau mengalami GVS? Kalau di Indonesia belum ada, tapi kalau kita kan patokannya selalu yang paling bagus yang Amerika ya. Data di American Academy of Ophthalmology itu sekitar 60% orang menderita GVS. Karena penggunaan HP ya siapa sih yang nggak pakai HP sekarang? Kayaknya semua rumah deh dok. Ini ibu-ibu pagi ini mau masak juga lihatnya HP, soalnya ada resep di sana. Ada orang yang punya 3 HP kan? Iya betul. Itu masih HP-nya. Gadgetnya yang lain belum dok, komputer, laptop dan lain-lain. Oke.
angkanya cukup fantastis ya, 60% sekian tadi ya disebutkan. Cuma gini, sekali lagi ini ada beberapa hal yang harus kita hati-hati melihat. Saya kan tentu saya ada keterbatasan ya. Saya seorang dokter, saya bukan seorang peneliti. Dokter itu artinya apa? Dosere. Orang yang dosere itu arti aslinya itu mengajar. Jadi dokter itu orang yang terpelajar. Iya, tapi ada keterbatasan. Saya tidak punya kemampuan untuk melakukan penelitian mandiri. Jadi saya tentu saja tidak punya penelitian mandiri untuk membuktikan itu. Jadi saya hanya melakukan penyitiran terhadap penelitian. Oke. Yang disclaimer dulu ya. Jadi kalau pada computer vision syndrome atau gadget vision syndrome itu problemnya adalah itu hal yang baru. Paling baru muncul tahun 2000-an. Sedangkan tuberkulosis, TB itu sudah ada sejak zaman Firaun. Penelitiannya masih ada. Jadi tentu saja jumlah kualitas penelitian dari computer vision syndrome itu tentu saja kalah dengan TBC. Karena waktu munculnya pun sudah terlalu awal. Jadi banyak hal yang masih belum bisa kita ketahui. Itu disclaimer-nya ya. Iya. Oke, dokter, ini tadi kan secara gambaran umumnya sudah dijelaskan terkait dengan GVS ini ya. Sekarang terkait dengan gejala-gejala yang ditimbulkan. Tadi kan di awal dengan menyebutkan bahwa ini tuh kumpulan gejala-gejala. Gejala yang muncul nih biasanya kayak apa aja nih, Dok? Di computer vision syndrome, gadget vision syndrome itu biasanya adalah sebuah perburukan dari penyakit-penyakit yang lain. Intinya begini, ketika kita mulai dari usia yang sudah atas ya, di atas 40 ya. Pasien dengan usia di atas 40 itu ada dry eye syndrome, bisa ada presbiopia yang saya sebut tadi. Nah, terus habis itu ada juga katarak. Ya, kita akui itu kan itu katarak. Nah, kita sempitkan dulu dengan 3 ini. Dry eye syndrome, kenapa kok jadi buruk dengan computer vision syndrome? Karena pertama, orang lupa berkedip ketika pakai komputer. Nah, karena lupa berkedip, ditambah kualitas air matanya kurang. Jadi dry eye itu bukan tidak bisa secara kasar diartikan mata kering. Diartikan sebagai kualitas air mata yang kurang. Jadi karena kualitas air mata yang kurang, air mata itu kan ada lapisan lipid, aqueous, sama meibom ya. Jadi ketika komposisinya nggak bagus, dia akan menguap. Gambarnya gini, rambut kita kalau di atas usia 40 kan mulai berputih toh. Apakah rambutnya bermasalah? Kualitas hitam-hitamnya kan yang berkurang. Sama, itu kualitas air matanya berkurang. Itu akan diperburuk oleh computer vision syndrome. Jadi karena dia terlambat mengedip, penguapannya sudah berlangsung tuh. Jadi matanya merasa pedes, gatal. Nah, jadi caranya mengatasi gimana? Langsung ke caranya ya. Berkedip yang banyak. Atau kita coba 20 menit bekerja, istirahat selama 20 detik. Istirahatnya seperti apa? Melihat sejauh 20 kaki. 20 kaki itu 6 meteran. Nah, terus habis itu yang kedua adalah presbiopia. Presbiopia atau pasien dengan astigmat. Astigmat itu artinya apa? Mata tahu kubah masjid. Kubah itu kan bawahnya kan bundar tuh. Bundar ya, bukan bulat ya. Bulat itu benda 3 dimensi. Bundar itu ya saya lingkaran orang yang sangat bahasa ya. Bulat itu bundar lingkaran. Sekarang kalau astigmat itu tidak bundar, dia kadang-kadang nggak lonjong. Itu hal yang wajar. Tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Sisi kiri wajah dan sisi kanan wajah kita pasti berbeda. Jadi memang hal yang wajar itu tidak bundar penuh memang. Jadi pasti kalau diukur tuh keluar astigmat entah 0,1 apa-apa. Nah, pada pasien dengan astigmat atau dengan ditambah presbiopia nanti bisa kelihatan kayak silau. Ada merasa ya. Pernah dengar itu, Dok? Belum pernah ngalamin tapi teman-teman pernah lah cerita seperti itu. Artinya apa? Anda butuh kacamata. Butuh kacamata untuk bekerja. Dengan ukuran kacamata yang disesuaikan dengan kerja. Kalau dari kita menyetir lagi ke American Academy of Ophthalmology ya, karena memang American Academy of Ophthalmology itu yang paling detail penelitiannya ya. Mari kita akui itu bersama. Jadi gini,
Pertama dari American Academy of Ophthalmology, kita belum ngomong katarak ya, kita ngomong dry eye sama presbyopia yang diperburuk oleh computer vision syndrome ya. Ukuran letak komputer itu adalah sejauh tangan. Oke. Sejauh tangan. Kemudian posisi duduk harus tegak dan tidak boleh menunduk. Jadi bahu dan apa ini namanya leher itu jangan menunduk sebab nanti akan sakit juga. Kemudian jika perlu gunakan penahan punggung. Soalnya pasien orang-orang dengan usia yang sudah tua mungkin akan mulai osteoporosis dan akan agak nunduk. Belengkuh ya bahasa orang Blitarnya. Sengkuk. Jadi penahan punggung untuk lebih nyaman. Kemudian tangan itu nggak boleh nekuk, harus lurus. Oh gitu ya dok ya? Kita nggak boleh gini, nggak boleh ya dok? Nggak boleh. Jadi mereka ini bahasanya forearm ya. Kalau bahasa Indonesianya lengan bawah ya. Forearm sama wrist, pergelangan sama tangan itu harus lurus. Satu jajar. Nah kemudian kaki itu harus menapak lurus. Tidak boleh agak jijit atau tidak boleh, harus menapak lurus. Kalau sepatunya tidak nyaman berganti sepatu. Sarannya itu memang harus menapak lurus saat itu. Nah, kemudian pertanyaan 1000 umatnya ya. Apakah computer vision syndrome itu membuat katarak? Tidak. Tidak. Tapi tidak. Untuk sementara, untuk dari penelitian sekarang tidak. Kemudian ada pertanyaan lagi. Radiasi itu bagaimana, radiasi gadget sama radiasi komputer? Kita ngomong dulu blue sinar biru, blue cahaya biru itu cahaya sinar biru pada supra threshold 440 nanometer itu memang berpotensi. Lihat ya kata potensi, berpotensi untuk membuat kerusakan pada retina. Tetapi pada gadget dan pada komputer belum ada bukti bahwa hal tersebut merusak retina. Memang blue sinar biru pada panjang gelombang 440 nm itu bisa merusak retina. Tapi apakah gadget memproduksi segitu dan apakah gadget mengakibatkan kerusakan retina? Tidak ada bukti. Jadi gini, tidak ada bukti belum tidak berarti bahwa buktinya tidak ada. Jadi tidak ada bukti ya. Bukan tidak. Jadi masih butuh penelitian. Terus habis itu apakah kacamata dengan blue filter itu diperlukan? Kan ada yang kacamata yang blue filter itu untuk menghilangkan cahaya birunya itu. Rekomendasi sekarang adalah tidak diperlukan. Rekomendasi sekarang ya. Ini jadi kalau kami itu kami boleh salah, tapi kami nggak boleh bohong. Jadi untuk sekarang tidak. Mungkin kalau tahun 2026 itu ada bukti baru, mungkin saya bisa berubah. Iya, istilahnya ada banyak ya dok ya. Itu tadi kaca yang katanya anti radiasi, terus ada kacamata baca, yang kayak gitu. Berarti untuk sekarang tidak ada rekomendasi. Kalau Anda mau memakai boleh, tapi saya tidak memberikan rekomendasi untuk memakai dan tidak. Jadi tidak ada rekomendasi. Kemudian nih ada pertanyaan juta umat. Kalau pakai gadget, pakai komputer, main video game, anak-anak jadi violence apa namanya? Kasar, nakal. Terus ada orang-orang anak muda yang pakai apa namanya? Video game itu jadi tindakan kriminal ya kayak ya. Ini di luar di luar pay grade saya ya. Jadi kalau untuk sekarang rekomendasi kalau dari AAO itu bisa ngomong mungkin bisa tidak. Tapi kalau dari beberapa yang lain yang kami lihat tidak ada bukti antara keterkaitan video game atau permainan dalam game untuk tindakan kriminal, tidak ada. Oke. Dokter tadi kan disebutkan bahwa GVS ini kemudian memperburuk seperti katarak, tidak. Dry eye tadi. Dry eye sama istilah keduanya tadi apa dok?
presbiopia. Iya itu. Astigmat. Nah, kalau yang matanya minus dan plus apakah juga akan mengalami hal serupa, Dok? Ini gini. Saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi ya. Sekarang saya pergi ke sebuah toko, ke sebuah mall. Di tengah jalan saya bertemu Dr. Herlin nih. Terus Dr. Herlin ngasih saya amplop. Kemudian saya ke toko itu lalu saya belanja. Orang akan menilai, orang yang tidak tahu mungkin mengira bahwa saya belanja karena saya dikasih amplop Dr. Herlin. Padahal belum tentu. Belum bisa saya sudah bawa uang. Oh iya. Jadi menyingkapinya secara hati-hati. Gini, kita orang Asia. Orang Asia itu cenderung miopia. Miopia itu artinya apa? Rabun jauh. Melihat jauh itu kabur. Oh, iya. Karena memang beberapa orang bola matanya itu panjang. Bola mata panjang. Jadi kalau bola mata panjang kan cahaya yang difokuskan itu kayak main loop gitu loh. Ya sederhana gitu. Jadi cahaya di depan retina. Difokuskan depan retina. Kalau orang normal kan pas fokusnya. Fokus ya, bukan dijatuhkan ya. Fokus di retina. Sampai kalau orang sudah hipermetropia itu di belakang. Nah, kalau pada orang Asia memang cenderung untuk jatuh fokusnya itu di depan. Memang berapa seperti itu. Gampangnya gini, orang dari RRC Tiongkok itu memang banyak yang berkacamata karena bola mata mereka memang panjang. Jadi memang ada secara statistik memang ada booming miopia, booming rabun jauh. Memang ada statistik. Tetapi gini, gadget, kenapa kok gadget? Gadget itu hanyalah sebuah faktor. Jadi melihatnya hati-hati. Jadi gini, kita lihat dulu pada gaya hidup orang-orang. Jadi gini, lihat dulu pertama gini, wakil presiden pertama kita siapa? Pak Soekarno. Wakilnya Pak Hatta. Pak Hatta berkacamata? Iya. Apakah dia pakai gadget? Enggak ya. Jadi berkacamata itu sebenarnya sudah masalah manusia. Mahatma Gandhi berkacamata. Apakah zaman dia ada gadget? Tidak. Karena perubahan hidup. Jadi zamannya Diponegoro dulu, kita ngomong Diponegoro ya. Itu kan orang nggak ada yang orang berburu, berperang, tidak ada yang jarang sekali orang baca buku itu jarang ya. Nah, karena aktivitasnya melihat jauh terus, mereka akan bola matanya akan cenderung pendek. Jadi sinar matahari, aktivitas fisik di luar rumah itu membuat pemanjangan bola mata terbatas. Karena sekarang gadget itu membuat orang lebih sering di dalam rumah daripada di luar. Daripada aktivitas fisik. Jadi bukan salahkan gadgetnya, salahkan kenapa anaknya nggak keluar. Tapi saya paham. Saya paham. Zaman sekarang pekerjaan anak-anak kan memang komputer, gadget, semua kerjaan di situ. Betul. Anak-anak zaman sekarang kan nggak pernah saya lihat main gundu, main gebak sodor gitu kan. Iya, loncat tali juga nggak pernah ya, Dok. Jadi itu hal yang ya memang hidupnya berbeda. Oke. Dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di live YouTube kita. Nanti kita bacakan satu persatu. Juga kami ingatkan lagi buat Sobat Mahardika yang ingin join ya, barangkali juga mengalami gangguan-gangguan yang mirip seperti yang dijelaskan oleh Dokter Bayu tadi. Boleh ditanyakan dokter ya di 0857 19 959 959. Jangan kemana-mana Sobat Mahardika, karena kita akan balik lagi setelah jeda yang satu ini. Inilah ruang keluarga, radio Mahardika. Saatnya berbagi tips seputar keluarga, hanya di Ruang Keluarga 95,9 Radio Mahardika FM. Tenang. Kita telepon 112. Kota Blitar siaga 112, kejadian darurat apa yang bisa dilaporkan? Hubungi call center 112
jika menemui kejadian yang dianggap berbahaya atau mengancam nyawa seperti kebakaran, laka lantas, atau tindak kriminal. Berikan informasi secara lengkap dan seluruh petugas akan siap melayani Anda. Layanan ini bebas pulsa, beroperasi selama 24 jam dan bersinergi dengan dinas terkait di Kota Blitar. Jangan salah gunakan layanan ini atau Anda akan berurusan dengan hukum yang berlaku. Informasi ini disampaikan LPPL Radio Mahardika FM dan Diskominfotik Kota Blitar. Selamat ulang tahun. Jangan lupa periksa kesehatannya. Penting. Betul sekali Bapak Ibu. Sekarang jika panjenengan ponaan putu kok pas ulang tahun, monggo nikmati program PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi kesehatan terus terpantau dan penanganannya sangat terarah. Saesti lho Bapak Ibu, kesehatan menika penting. Cara menikmati program PKG ulang tahun ini, monggo download aplikasi Satu Sehat Mobile atau daftar saja melalui WA ke nomor 081 27 887 8812. Terus datang ke puskesmas sesuai domisili panjenengan, atau Anda bisa datang ke Fasyankes BPJS Kesehatan di mana panjenengan terdaftar. Wah, penak toh PKG ulang tahun. Wow, mening. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar. Tanggal 18 hingga 22 Juni 2025, pemerintah Kota Blitar kembali melaksanakan Bazar Blitar Jadul di alun-alun Kota Blitar. Waktu terang bulan memeriahkan bulan Bung Karno. Ayo, ajak keluarga, teman dan tetangga, kunjungi dan nikmati berbagai macam permainan-permainan, jajan-jajanan, makanan dan minuman jadul di Bazar Blitar Jadul. Bazar Blitar Jadul 2025 bakal dimeriahkan oleh Dinas Koperasi se-Jawa Timur, dan Anda juga bisa menyaksikan kreasi dari seluruh stand dari OPD di Kota Blitar, lembaga pendidikan hingga UMKM, dan saksikan juga hiburan di panggung utama. Di panggung utama hari pertama akan hadir Rockstar, Gajah Mada dan Sabrina. Hari kedua di panggung utama bakal hadir musik keroncong dan orkes Melayu Ajusa. Masih dari panggung utama di hari yang ketiga, pemilihan putra putri batik dimeriahkan Deblong Music featuring Vira Cantika. Dan hari yang keempat, penampilan orkestra Darah Biru, dan saksikan hadirnya grup band Leto. Kelima, dari panggung utama maka kita ikuti seremoni penutupan Bazar Blitar Jadul 2025 yang juga bakal menampilkan Akola bersama Ajeng Febria dan Dava Hani. Ayo bernostalgia masa lalu di Bazar Blitar Jadul 2025 18 hingga 22 Juni 2025. Bun, kayaknya hari ini ayah nggak kerja dulu ya. Loh, kenapa ya? Aduh, Kok panas? Demam ya? iya. Ya udah, ayah istirahat dulu. Nanti kita ke apotek Pelita Kasih Medika ya. Iya Bun, sekalian nanti bisa konsultasi dengan dokter. Dokternya ramah, apoteknya bersih dan nyaman. Betul ayah bunda. Jika ada anggota keluarga Anda membutuhkan obat karena sakit, segera saja ke apotek dan dokter keluarga Pelita Kasih Medika, Jalan Melati, nomor 36, Kota Blitar.
Apotek Pelita Kasih Medika memiliki ruang tunggu yang nyaman. Lokasinya mudah diakses karena di tepi jalan. Apotek Pelita Kasih Medika juga melayani BPJS Kesehatan. Selain itu, bagi lansia bisa mengikuti program Senam Kebugaran Prolanis setiap Sabtu Minggu keempat jam 6 pagi ya. Datang dan buktikan. Apotek dan dokter keluarga Pelita Kasih Medika, Jalan Melati nomor 36 Kota Blitar, nomor telepon 0342 455 1347. Jam pelayanan 4 sore hingga 10 malam. Apotek dan dokter keluarga Pelita Kasih Medika melayani dengan kasih. .9 Radio Mahardika FM, Sobat Mahardika, Anda masih bersama dengan Kirana dan juga ID Kota Blitar. Terspesial ada Dokter Bayu di sini. Dokter Bayu, mana suaranya? Selamat siang. Dokter Bayu masih semangat ya dok ya? Oke deh, Sobat Mahardika, memang kalau bicara soal GVS ini seseru itu ya, karena rasanya kayak yang diomongin sama Dokter Bayu itu kayak bener semuanya. Oh iya ya gitu. Ini tadi ada juga yang cerita dokter ya, seharian bekerja di layar komputer, efeknya tuh pusing, bahu kenceng-kenceng, pegel-pegel. Emang kayak gitu dokter? Ya, Gejala-gejala lainnya mungkin? Karena otot-otot di bahu, otot di leher, ini kan otot trapesius, ini sternocleidomastoidusnya juga dalam posisi enak. Jadi memang harus tegak. Oke. Harus tegak. Kursinya kalau tidak nyaman sebaiknya ganti. Atau kalau tidak bisa ganti pakai penyangga kursi. Kan ada yang bisa sesuai dengan bentuk bahu itu. Aku nggak jualan ya. Saya nggak jualan. Ya, ya pesan yang seperti itu karena memang tidak menyalahkan juga kalau sudah usia 50 mungkin mulai membungkuk itu atau pakai itu dari kawan-kawan, mungkin lain kali ya ada kawan-kawan rehabilitasi medis fisioterapi yang diundang juga untuk berbicara mengenai alat-alat itu. Bisa juga pakai kalau dari mereka ada suspender juga untuk menahan supaya bahu tetap dan tegap punggung gitu. Oke. Itu akan mengurangi sekali karena kita dipaksa untuk tegak. Iya. Kalau di kita biasanya itu Mbak Ning ya, korset dok, ya, dirapetin perutnya jadi biar nggak gitu. Oke, memang ada beberapa alat-alat bantu yang bisa dipakai supaya ketika bekerja ini posisinya tetap tegap dok ya. Kalau enggak nanti akhirnya itu mata pegel, pusing, pening, bahu rasanya kenceng-kenceng dan lain sebagainya. Oke dokter, ini ada yang pertanyaan beberapa di channel YouTube kami. Kita bacakan satu-satu ya dok ya. Ini ada Ima Cica ya. Gejala-gejala umumnya apakah ada yang khas dok? Bagaimana membedakan dengan masalah mata lainnya? Gimana dok? Sebenarnya itu kayak gini. Itu kayak saya kasih analogi ya. Saya cerita nih. Ada hewan. Ini hewan apa ya? Hewannya punya tanduk berkaki 4. Coba tebak. Sapi dok. Saya berpikir rusa. Ya. Kayak gitu. Jadi dengan clue ini untuk mendefinisikan ini sebuah penyakit apa itu harus hati-hati. Jadi kayak gitu. Mbak berpikir sebuah sapi, saya berpikir sebuah rusa. Mungkin ada lagi yang berpikir itu banteng. Iya, ada lagi kambing ya. Mungkin juga jerapah. Jerapah juga bertanduk loh. Iya. Tapi nggak ada yang berpikir itu jerapah kan. Nah, tapi itu jadi untuk mendefinisikan sebuah penyakit itu hati-hati. Sebaiknya bertemu dengan profesional dulu untuk diskusi lah paling tidak. Oke. Mudah-mudahan bisa saja ada hal-hal yang diduga sederhana, tapi sebenarnya sebuah penyakit yang mungkin berbahaya. Oke. Mudah-mudahan menjawab ini untuk Mbak Ima Cica ya. Kemudian ada Bulan Maulidia. Apakah ada perbedaan gejala pada kelompok anak-anak dan orang dewasa, dok?
Terus bagaimana pendekatan pencegahan atau pengobatannya kalau gejalanya berbeda? Beda nggak dok? Kalau untuk orang dewasa itu sebenarnya ya itu apalagi sudah usia ya usia yuswa ya. Yuswa itu sebenarnya lebih tenang kita menghadapinya. Biasanya gini, pertama kalau orang itu sudah katarak ya, kita ngomong katarak, lalu habis itu sudah dioperasi katarak gitu. Biasanya malah kerusakan akibat blue light-nya itu malah berkurang jauh. Dari gitu. Dari penelitian American Academy of Ophthalmology, pasien-pasien yang sudah operasi katarak dibandingkan dengan pasien yang belum operasi katarak, kerusakan akibat blue sinar biru itu 440 nanometer itu justru lebih minimal. Beberapa malah terhenti. Nah, jadi kalau orang sudah usia itu malah kita relatif lebih tenang. Kalau pada anak-anak itu yang lebih hati-hati. Pertama, anak usia 10 itu umurnya itu akan lebih, kan masih panjang tuh, masih hidup 60 tahun lagi kan paling tidak. Kalau orang usia 60 mungkin masih 20 tahun lagi. Jadi tanggung jawabnya itu kita bertanggung jawab terhadap 60 tahun. Kemudian anak-anak itu bukan orang dewasa yang diminikan. Mereka punya fisiologi, jadi fungsi tubuh yang berbeda. Bentuk anatomi yang berbeda. Pada anak-anak proses pemanjangan matanya juga lebih ekstrim. Jadi lebih hati-hati. Kalau pada orang yang sudah usia sudah di atas 30 itu proses pemanjangan bola mata itu relatif berhenti. Memang ada beberapa kasus yang tidak ya. Tapi anak-anak harus lebih hati-hati. Sebaiknya segera ketemu kalau itu anak-anak. Kalau orang dewasa mungkin lusa apa bulan depan pun nggak masalah. Tapi kalau anak-anak dicurigai ada masalah, sebaiknya ketemu untuk pemeriksaan lebih menyeluruh. Kalau seseorang mungkin didiagnosa mengalami atau terdiagnosis gadget vision syndrome ini ya dok, terapi atau pengobatannya nanti seperti apa sih dok? Kita ngomong yang paling riskan dulu ya, anak-anak ya. Kalau anak-anak adalah biasanya pemanjangan bola matanya lebih cepat. Jadi yang bisa, kalau dari American Academy of Ophthalmology itu rekomendasinya adalah bayi itu tidak boleh dapat HP. Bayi itu berarti dari 0 sampai berapa tahun? 0 sampai 1. Itu tidak boleh HP. Tidak boleh HP, aktivitas hanya aktivitas fisik biasa. Fisik ya. Dengan orang tua yaitu tanpa boleh HP. Kalau 2 sampai 3 tahun itu waktu aktivitas itu 180 menit. 180 menit sehari dan penggunaan HP itu 30 menitan, di bawah 30 menit. Hanya 30 menit ya dok ya? Sehari loh ya. Itu susah tapi saya tahu itu susah. Kalau itu 1 sampai 3 tahun ya. 3 tahun ke atas itu sebenarnya aktif penggunaan HP itu hanya 1 jam. 1 jam dan aktivitas fisik 180. Cuma ada rekomendasi lain yang dulu dari yang studi Korea itu. Korea kan pernah ada kejadian booming miopia ya. Jadi kejadian penggunaan kacamatanya meledak ya. Nah, kemudian mereka menggunakan perubahan itu loh, sekitar 4 jam aktivitas fisik di luar rumah. Jadi itu bisa ngerem pertambahan ukuran kacamata. Cuma hasil dari penelitian itu bilangnya adalah sebenarnya aktivitas fisik yang direkomendasikan itu 6 sampai 8 jam di luar rumah. Tapi itu susah. Kalau Korea itu memang orangnya kelihatannya jalan terus ya. Lihat di drama Korea. Di drama Korea betul. Jalan terus kemana-mana jalan kaki. Naik sepeda. Aktivitas taman bermain anak-anak juga bagus. Itu ya tidak bisa serta-merta diaplikasikan di Indonesia. Tapi kalau bisa dicoba. Nah, kalau untuk orang dewasa. Orang dewasa ya pertama harus dilihat dulu kelainan yang mendasari itu apa. Apakah dry eye, apakah presbyopia, apakah astigmatisme, atau mungkin dia itu ada penyakit katarak, baru ditangani itu semua. Tapi kalau orang-orang angkatan kerja seperti ya dalam tanda petik ya budak korporat lah bahasa budak korporat sekarang itu kalau bisa 20. Itu tadi ya. HP ini berarti harus di alarm ya dok ya. 20 menit itu di. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa memberikan kita
download aja gratisan kok. 20 menit nanti komputer akan memberikan tanda kita harus istirahat. HP juga ada. Jadi ya sebut ya anak saya juga dipasangin alarm juga HP-nya. Kayaknya nih Kirana nih juga harus nih, soalnya biasanya lupa Dok kalau sudah ini ya Dok. Dipasangin alarm, nanti ibunya yang ayo HP-nya. Nah, gitu. Itu yang paling mudah ya, 20 tadi 20 menit bekerja, 20 detik. Lihat jauh, 20 sejauh 20 kaki. Oke, 20 detik istirahat, terus 20 detik kemudian lihat jauh gitu. Itu. Mari kita terapkan Sobat Mahardika ya. Memang kalau memulai biasanya agak susah ya Dok ya. Tapi kalau dibiasakan insya Allah nanti akan menjadi kebiasaan yang baik untuk kesehatan mata. Matanya mulai gatal, mulai berair, saran saya sebenarnya cuma 3. Yang satu, tren 20 ya. Yap. Kompres air hangat ya, bukan panas ya. Air hangat dengan waslap atau kain kecil gitu. Secukupnya, selama nyaman. Habis itu biasanya itu untuk orang di atas 40 sih. Habis itu kalau mandi pakai sampo bayi yang tidak pedih di mata. Aku nggak jualan ya. Sampai bayi yang tidak pedih di mata, merem ya, di kulitnya bukan matanya ya. Kasih sampo bayi lalu dibilas. Waktu mandi kan 2 kali ya. Pagi sama malam sampo bayi, bilas. Apa aja Dok ya? Apa aja nggak jualan. Terus habis itu kalau tidur lampunya mati sama memakai penutup mata. Yang kayak di TV kalau di pesawat pakai penutup mata itu. Ya. Oke. Itu fungsinya apa sih Dok emang kalau harus dipakai penutup mata itu? Untuk mengurangi dry eye. Jadi kalau dry eye-nya teratasi, sebenarnya computer vision syndrome-nya juga akan berkurang. Tapi kan matanya merem Dok kalau pas tidur Dok. Kan kualitas air matanya membaik. Oke. Itu ya Sobat Mahardika. Jadi nggak cuma buat keren-kerenan aja ya. Tapi ini juga untuk sebagai salah satu apa Dok istilahnya, terapi ya atau apa ya kalau kayak gitu ya? Saya ngomong perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup, oke deh. Sudah disepil beberapa tadi ya untuk kebiasaan-kebiasaan yang baiknya mulai kita lakukan. Untuk konsumsi vitamin yang untuk menyehatkan mata gitu, perlu nggak sih Dok? Tricky ya itu ya. Jadi kalau harus melihat dulu kondisi matanya pasien. Kalau dia memang baik-baik saja, kalau cuma katarak aja atau presbiopia saja itu tidak terlalu masalah. Atau kalau anak-anak pun tidak terlalu bermasalah selama vitaminnya baik ya. Gini, saya orangnya tipenya selalu berpikir efek samping ya. Jadi gini, kan kita ya saya tahu maksudnya pertanyaan itu adalah perlu nggak vitamin A sebenarnya gitu selama tidak ada keluhan tidak. Jadi gini, vitamin A itu juga bisa keracunan loh. Ya gini, saya pernah mengalami ada pasien saya keracunan vitamin A. Jadi saya hati-hati sama gunakan vitamin A dengan bijak selama tidak ada rabun senja, selama tidak ada gangguan mata lainnya, enggak apa-apa. Tapi kalau mau menggunakan, periksa dulu. Nah, mau menambah dosis vitamin A itu periksa dulu. Soalnya ada risiko keracunan. Gini, pada pasien dengan usia tua di atas 60 itu kan mengalami age-related macular degeneration. Jadi ARMD. Jadi bisa di Google ya. Itu ARMD itu retina atau lapisan saraf matanya itu mengalami penuaan. Jadi akan timbul eksudat lemak, kadang-kadang ada pembuluh ada atrofi lah, menua. Gampangnya menua. Jadi kualitas penglihatannya menurun, melihat garis itu kelihatan agak bengkok-bengkok, ada bercak seperti itu. Kalau pada pasien dengan ARMD memang ada 2 penelitian besar, ARED 1 dan ARED 2. ARED 1 itu memang menggunakan vitamin A. Tetapi pada ARED 2 yang penelitian baru, vitamin A-nya dicoret. Soalnya memang ada risiko keracunan. Memang ada list vitaminnya, tapi gunakan dengan hati-hati, ketemu dokter dulu ya. Iya, konsultasi dokter ya. Dok ya, tanya ya. Ini Dok, saya mau konsumsi vitamin ini aman nggak Dok? Gitu dulu ya. Ada dosis yang ketat soalnya pakai situ. Jadi
jangan menggunakan secara sembarangan. Saya orangnya pernah mengalami pasien pengalami vitamin, jadi saya agak takut. Iya, karena dari sekolah kan kita belajarnya vitamin A bagus untuk mata gitu ya. Jadi ngide aja dok. Bukan, itu untuk mengurangi supaya keratin matanya bagus. Jadi kulit itu juga bagus juga vitamin A. Cuma kan ngomongnya nggak gitu ya. Oke, pokoknya jangan asal ya. Sobat Mahardika harus tetap dikonsultasikan dengan dokter. Nih dok, ini ada Gen Z yang ikut gabung ini dok ya. Curhat dia. Dokter, saya tuh kalau main HP mau tidur itu tak matikan lampunya alias gelap-gelapan, ikut pusing. Jadi pusing, itu apakah juga gejala GVS? Iya. Kalau itu sebenarnya gejala global ya. Kalau tidur, kalau gadget itu membuat waktu tidur berantakan. Berangkat tidur jam 9 tapi sebenarnya meremnya jam 11. Ya kan gitu kan. Itu gejala global. Sebenarnya kalau bisa 30 menit sebelum berangkat tidur HP-nya harusnya sebenarnya sudah istirahat ya. Ya. Soalnya mengganggu hormon-hormon juga, hormon kortisol, itu stres hormon loh itu. Jadi makannya jadi lebih banyak, tidurnya berkurang, jadi tambah gemuk kan? Iya. Gula darah bisa tinggi, tensi tinggi, itu nggak bagus juga. Kalau saranku 30 menit sebelum itu gaya hidup aja, dimatikan dulu. 30 menit sebelum berangkat itu jangan pegang HP. Tapi itu susah. Kadang-kadang bosnya minta telepon gitu malam-malam. Iya, tapi solusi terbaiknya adalah HP dipadamkan ya. 30 menit. Karena kalau tetap on dok, ini sudah merem, klunding-klunding, akhirnya melek lagi. Ya, saya juga paham. saya juga ada jam 11 malam. Jangan-jangan dokter Bayu gitu juga. 11 malam juga ada di telepon. Ya wajar aja. Ada orang yang tidak bisa. Oke deh. Jadi memang tadi kan dokter merekomendasikan kalau mau tidur lampu dimatikan, tapi tidak untuk akhirnya nonton film atau main HP itu tadi ya dok. Kalau bisa. Oke deh. Itu ya, ini tadi siapa ini? Kela Okta, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, sering pegel-pegel di mata. Apa tandanya udah karena gadget vision syndrome? Mirip nih pertanyaannya dok. Belum tentu. Bisa juga nyeri kepala primer. Oh. Jadi kepala primer itu sebaiknya memang konsultasi dulu, pergi ke dokter mata dulu boleh, atau pergi ke dokter syaraf. Jadi ini nanti lebih ahli bagian neuro atau saraf ya. Jadi biasanya ada 3 tipe nyeri kepala primer. Jadi cluster nyeri kepala kayak di bur, migrain itu yang paling terkenal. Satu sisi, terus tension kayak ditekan. Biasanya ada tiap terapi. Biasanya kalau pergi ke dokter mata, dari kami diagnosis kalau dari mata tidak ada masalah, sebenarnya dari gaya hidup nggak ada masalah, disarankan untuk supaya tidak ada computer vision syndrome ya, nanti diarahkan untuk dokter saraf. Nanti ada penanganan dari dokter saraf, ada jenis ada terapinya. Oke, jadi memang perlu pemeriksaan lebih lanjut nih dok ya, karena khawatirnya itu nanti justru mengarahnya ke yang lain gitu kan ya. Oke. Tapi yang jelas kalau Sobat Mahardika mulai merasakan gejala-gejala yang tidak nyaman di bagian matanya, langsung ke dokter aja gitu ya dok ya. Sebenarnya saran saya kalau misal saja tidak ada keluhan, saya 3 tahun sekali lah ketemu dokter mata. Tidak terlalu sering kan, 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Kalau misalnya pasien dengan riwayat keluarga bermasalah mata, misalnya keluarga ada glaukoma, ada ada katarak, bisa setahun sekali. Oke. Memang kalau pasien dengan diabetes itu sebaiknya juga setahun sekali. Oke. Jadi ke dokter mata tuh sebenarnya jangan nunggu ada gangguan, ada sakit dulu baru datang ya dok. Sebaiknya iya. Kadang-kadang gini, pengalaman saya ya di sini beberapa itu tumor otak. Ya nggak sering-sering. Jadi keluhannya penglihatan kabur, cek kacamata, ternyata sebenarnya ada tumor otak. Beberapa banyak sih. Ya nggak sering sih. Jadi memang sebaiknya datang ke dokter mata 3 tahun sekali. Oke, dokter, ini ada juga yang tanya, ini nggak sesuai sama topik sih sebenarnya, tapi masih sama terkait dengan urusan mata. Ada Kuntum Hana, dokter, mata minus bisa berkurang apa tidak? Gimana dok ini dok?
pertanyaan pertama adalah, pertanyaan lanjutannya adalah ukurannya berapa? Kalau kita kategorikan sebagai high minus, itu akan terus bertambah dan loncatnya tidak bisa ditebak. Di atas minus 6 ya, itu tidak bisa ditebak. Jadi meskipun kita lakukan operasi untuk menghilangkan ukuran minusnya ya. Jadi dipahami dulu, miopia atau rabun jauh itu adalah karena ukuran bola mata yang panjang. Terus habis itu kita mengurangi kekuatan refraktif. Refraktif itu apa? Pembiasan. Jadi mata itu kan ada kornea yang bagian paling depan, terus aqueous humor, ada lensa, kemudian ada vitreous. Kornea, lapisan tanduk itu membelokkan cahaya, aqueous humor, cairan air itu membelokkan masuk ke lentis, lensa, dibelokkan lagi di badan kaca. Kita manipulasi itu untuk pembiasannya agar bisa fokusnya pas di retina. Yeah. Tetapi kalau proses pemanjangannya terus berlanjut kayak gini, hari ini pas, tahun depan mundur, paham ya? Hari ini pas, tahun depan mundur. Itu yang dipikirkan dulu. Oke. Tentu ada yang bisa pas nol ya, pas nol. Jadi tapi ada beberapa kasus yang memang tidak bisa. Terus habis itu pilihannya apa? Yang pertama tergantung usia dan tingkatnya. Kalau usianya masih di bawah 18, itu ada lensa-lensa untuk menekan kornea agar fokusnya cahaya bisa pas di retina. Kalau usianya sudah di bawah 40 tapi di atas 18, tentu itu sudah tidak bisa. Jadi di bawah 40 di atas 18 ya. Kalau di bawah 18 kan kita kasih kontak lens itu. Bukan soft contact lens ya, beda ya. beda. Itu ada kontak lens untuk menekan, kasarnya membentuk kornea. Kalau di bawah 40 di atas 18 itu yang tentu yang paling terkenal LASIK. Tapi sebenarnya ada tiga jenis. Yang pertama ada PRK, yang pendahului LASIK tapi kurang terkenal ya, PRK. Kemudian LASIK. Lalu yang paling baru SMILE, Relax SMILE. Itu yang paling baru. Kalau sudah di atas 40, pilihannya apa? Operasi katarak. Mirip operasi katarak, tapi kita sebutnya sebagai clear lens extraction. Jadi lensanya ditukar. Atau pilihan kedua adalah dipasang lensa tanam di dalam mata. Tentu tapi semua itu operasi ya. Perlu tindakan gitu ya, Dok ya. Dan tidak ditanggung BPJS. Nah ini nih disclaimer-nya ini ya. Kalau itu semua tidak ditanggung BPJS, problemnya itu. Oke. Ada lagi nih Dok. Dok, kalau saya kan sehari-hari kerjanya sebagai editor, gimana nih Dok untuk mengurangi resiko GVS? 20-20 bisa diterapkan juga Dok? 20 bisa. Terus ergonomik. Jadi ergo itu kerja, nomik itu norma. Jadi norma kerja. Norma kerja itu ya tadi posisi komputernya harus bagus, kontrasnya harus bagus. Satu lagi, posisi cahaya mataharinya. Jadi kan ini ngaruh juga Dok? Maaf aku kelewatan. Jadi cahaya matahari itu harusnya di belakang kita. Gitu. Jangan biasanya kita nyari di depannya Dok. Jangan. Harusnya di belakang. Harusnya di belakang kita. Atau di atas. Jadi kalau kita pasang lampu gitu di atas. Saya kalau enggak nanti cahaya dari sini kan balapan sama cahaya lampu. Salah ini Dok berarti nih. Sorry ya. Jadi harus di belakang atau di atas. Terus habis itu kalau enggak ya digelapkan. Dipakai cahaya dari atas ya. Terus habis itu kontrasnya harus bagus. Tidak boleh terlalu terang, tidak boleh terlalu gelap gitu. Kontras. Jadi kontras tulisan sama background. Jadi perbedaan background sama tulisan itu harus cukup bagus. Soalnya kalau enggak pusing jenengan. Kalau keterangan dalam layar keterangan cahayanya untuk itu belum ada rekomendasi. Oke. Kontrasnya berarti tadi ya. Lalu monitor itu harus posisi tepat lurus di atas kita. Jadi agak tinggi sebenarnya. Jadi lurus. Jadi kita tidak terlalu nunduk. Agak tinggi ya. Dicatat lagi nih teman-teman ini yang pekerjaannya memang banyak di depan komputer ya. Lalu
ya seperti yang tadi saya bilang, duduknya harus tegak. Oke. Forearm sama wrist sama tangannya harus lurus gini. Oke. Siap, lengkap ini tadi ya teman-teman yang sudah ikut nimbrung di live YouTube kami. Terima kasih banyak. Tidak semua bisa saya bacakan karena ternyata waktunya sudah lewat 12 menit, Bu Herlina. Emang bener harus kita buat episode kedua dan berikutnya, dokter ya. Oke, Dokter Bayu, karena memang keterbatasan waktu kita ini ya, bersua di ruang keluarga edisi hari ini. Dok, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, dokter, barangkali ada pesan harapan yang ingin disampaikan pada Sobat Mahardika. Ya, kalau saya bilangnya ya, kita emang nggak bisa melawan waktu ya. Waktu, zaman itu akan terus berkembang ya, mau nggak mau kita harus adaptasi. Kalau ada masalah, carilah profesional. Jadi profesional itu apa artinya? Ya, profesional. Jadi mengumumkan kepada masyarakat bahwa dia mempunyai kompetensi untuk melakukan. Oke. Jadi carilah bantuan profesional. Ada yang tentu saja ada orang-orang dengan punya keterbatasan ya. Kalau misal saja tidak bisa ditangani oleh saya, nanti bisa saya carikan orang yang bisa membantu menangani. Seperti itu. Oke. Kalau mau cari Dokter Bayu ini biasanya ada di RSUD Mardiwaluyo ya, dokter? Saya di RSUD Mardiwaluyo dari pagi sampai siang. Oke, monggo Sobat Mahardika kalau ingin konsultasi lebih lama lagi ya. Karena kalau hari ini tadi memang keterbatasan waktu, kita tunggu aja episode berikutnya nanti dikode sama Dokter Herlina. Terima kasih banyak dokter kehadirannya. Informasinya banyak sekali, fakta-fakta baru ini ya, informasi-informasi baru yang akhirnya kita ketahui dan mudah-mudahan menjadi gaya hidup baru supaya kesehatan mata ini juga tetap terjaga. Terima kasih dokter, sampai jumpa lagi. Dokter Bayu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, demikian Sobat Mahardika perbincangan kita bersama dengan ID Kota Blitar bersama dengan Dokter Bayu ya. Kita ngobrolin soal gadget vision syndrome yang barangkali sebenarnya kita ngalamin loh ya hari-hari ini tapi nggak sadar. Yuk mulai bijak lagi dalam bermain gadget, bermain komputer dan juga produk digital lainnya. Kirana Nisa masih akan lanjut di ruang keluarga sampai di jam 12 siang. Makasih banget yang sudah ikut gabung. Lanjut terus kita sampai di jam 12 siang nanti.